Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa anim ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang alhamdulillah kita istiqamah hadir dalam majelis ilmu setiap pagi. Mudah-mudahan ini menjadi buah dari iman dan iman kita, buah dari keimanan, keistiqamahan inilah yang insya Allah akan menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kebersyukuran inilah yang terus setiap pagi saya kembali mengajak diri saya sendiri dan juga jamaah semuanya. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan puja setelah syukur atas semua nikmat ini, nikmat yang begitu banyak dari Allah. Bahkan untuk kita semua, khusus di hari ini hari Jumat, saya doakan menjadi hari terbaik kita untuk beramal soleh. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk terus memperbanyak amal soleh. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, di pagi ini kita kembali berjumpa dalam kajian tentang Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Sarif Hidayat LC yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Kita akan sama-sama membahas kembali bagaimana kita meneladani baginda Rasulullah SAW. Tentu meneladani Rasulullah itu banyak sisi yang bisa kita ikuti dalam keluarga, dalam kehidupan sosial, bahkan dalam kepemimpinan. Rasulullah adalah manusia paripurna yang menjadi contoh teladan untuk kita semua. Dan insya Allah di pagi ini kita kembali akan sama-sama membuka lembaran demi lembaran perjalanan Rasulullah SAW karena sehari dalam sehari saja begitu banyak uh, teladan yang bisa kita buka dalam berbagai riwayat hadis tentunya, dan ini beberapa hadis yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Sarif Hidayat tentang bagaimana Rasulullah SAW sebagai manusia agung, manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan dalam ayat lain disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika Aisyah ditanya oleh sahabat Nabi tentang akhlak Rasulullah, maka akhlak Rasulullah adalah akhlak Quran. Dan itulah yang betapa banyak yang tentu belum kita buka ya, belum kita pelajari tentang berbagai macam sisi dalam kehidupan Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Sebelum masuk ke kajian tentu eh, selalu diingatkan oleh admin, mari sama-sama kita manfaatkan pagi yang penuh berkah ini, penuh keberkahan harta kita, dan sama-sama yang sudah istiqamah untuk bersedekah di pagi hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amal kebaikan yang eh, terus wa in qalla kata Rasulullah SAW, walaupun sedikit tapi justru amal yang istiqamah inilah yang min ahabil a'mal ila Allah, termasuk amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah juga di pekan depan ya, di tanggal 18 Oktober, insya Allah kita juga akan menyelenggarakan sebuah kegiatan yang menjadi buah dari infak dukungan dari jamaah semuanya, yaitu adalah khitan, khitan gratis untuk saudara kita yang insya Allah diselenggarakan di hari Sabtu ya. Dan ini sebuah kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Majelis Keluarga Indonesia bersama Rumah Khitan Zidan, yang alhamdulillah jamaah yang sudah berinfak untuk kegiatan ini yang akan bersama jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan juga bisa hadir dalam kegiatan ini ya, sama-sama kita bisa bersilaturahim, bisa berjumpa dengan para pengurus juga insya Allah hadir. Bukan bahkan mungkin para guru juga ada yang bisa berkesempatan untuk mampir ke Rumah Hitan Zidan yang setelah beberapa bulan ya direnovasi karena ada banyak hal yang harus dibenahi. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat ini. Ada wahana untuk beramal soleh menjadi bagian yang harus kita syukuri. Assalamualaikum Ustaz Sarif, sudah standby?
nampaknya masih belum ya. Baik jamaah yang Allah, barangkali saya ingin dapat informasi dari Bu Dedarmi ya sebagai koordinator Hitan. Barangkali ada yang disampaikan Bu Dedarmi. Terima kasih, Ustaz Solis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Sabtu yang akan datang tanggal 18 MKI kembali akan menggelar hitan gratis di Jeddah Rumah Hitan Keluarga Indonesia. Kuota kita untuk bulan ini tuh 5 orang. Siapapun boleh daftar. Dari hari ini dibuka pendaftarannya atau bisa nanti langsung chat ke saya. Di flyer tuh ada nomor telepon saya. Jadi boleh menghubungi saya siang malam gitu. Pokoknya jika ada tetangga, saudara, ponakan yang belum dihitan dan berminat dihitan di kita, insya Allah aman. Kita ditangani oleh dokter yang qualified tentunya, yang ahli di bidangnya. Insya Allah sehat, terjamin. Seperti itu tuh Ustaz Holis. Barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pasca Hitan pun terus dipantau sama Dokter Vicky ya. Iya, Bu Dedarmi. kita dipantau, pasca hitan pun dipantau. Kalau ada apa-apa keluhan itu insya Allah langsung ditangani oleh Dokter Vicky sebagai koordinator di Rumah Hitan Jidan. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan Bu Dedarmi. Ustaz Sarip, alhamdulillah sudah bersama kita. Assalamualaikum, Ustaz Sarip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Ini Allah. maaf Pak Holis, ada kendala dengan apa namanya videonya. Jadi nggak bisa ini saya kotak-katik, masih belum bisa juga nih. Tapi ala kulli hal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ar wa ja'ala dhulumati wan nur summa alladzi bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali lewat Zoom ini. Mudah-mudahan Zoom ini menjadi sarana yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, karena pada hakikatnya setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya satu, mencari keridhaan Allah. Sebagaimana yang telah host sampaikan, yang kami hormati Bapak Holis, dan yang kami hormati juga Bapak admin yang lain, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan gerak langkah kita dalam setiap waktu dan kesempatan yang kita arungi di dunia ini berakhir ujungnya adalah keridhaan Allah. Seperti halnya mungkin sekarang, banyak orang yang berbeda tujuan dalam hidupnya. Ada tujuannya sama, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Kalau dulu mungkin orang pergi ke Mekah, itu ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, ada yang pakai kapal laut, ada yang pakai pesawat. Tujuannya satu, ingin beribadah di tanah suci. Nah, dari berbagai tujuan ini, mudah-mudahan yang kita kendarai, baik itu motor, baik itu sepeda, mobil, kapal laut, dan pesawat, semuanya mendapatkan keridhaan Allah. Sebagaimana halnya kajian-kajian yang diselenggarakan oleh yayasan-yayasan yang lain, tujuannya satu, mencari keridhaan Allah. Kenapa? Supaya semuanya bernilai ibadah. Karena kalau tujuannya ingin pintar, itu salah. Karena
Pintar belum menjamin seseorang diridhoi oleh Allah. Tapi kalau tujuannya mencari keridhaan Allah, ketika kita beres mandi, kemudian berpakaian, itu udah dapat pahala. Kenapa? Karena tujuannya mencari keridhaan Allah. Tujuannya bukan untuk pintar. Nah, banyak orang yang stres ketika mengikuti berbagai kajian karena salah niatnya. Niatnya pengen pintar. Ada yang mengikuti kajian misalkan bertahun-tahun tapi tidak pintar-pintar begitu. Nah, ini adalah tujuannya yang salah. Kalau tujuannya ingin mencari keridhaan Allah, walaupun kita nggak ngerti-ngerti, akan mendapatkan pahala. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya menyatukan niat, menyatukan pikiran bahwa kita hadir di majelis MKI ini hanya satu tujuannya mencari keridhaan Allah. Pintar atau tidak, paham atau tidak, itu urusan nanti. Yang jelas kita diwajibkan ikhtiar. Nah, ketika proses ikhtiar itu, semuanya akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tujuan kita satu, mencari keridhaan Allah. Baik, ke sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, 2 minggu yang lalu kita sempat membahas tentang akhlak Rasulullah, bagaimana ketika beliau mencontohkan ketika ada makan dan minum. Sesi pertama, dan insya Allah bahasan atau kajian yang akan kita kupas, yang akan saya sampaikan adalah adab makan dan minum. Bagian kedua, tentunya mungkin melalui berbagai hadis, berbagai keterangan, berbagai dalil yang sahih dan sharih. Nah, kalau kita ketahui, banyak orang menganggap bahwa baik makan ataupun minum, ya hanya sekedar makan dan minum saja. Tidak melahirkan sebuah pahala, tidak melahirkan sebuah keridhaan Allah, karena memang hanya makan dan minum. Sehingga banyak orang menganggap sepele dalam hal ini. Padahal kalau kita kaji, kalau kita kupas, kalau kita telaah berbagai hadis dan keterangan, maka makan dan minum ini adalah pondasi awal yang perlu kita benahi, baik tata cara pelaksanaannya. Kenapa? Karena minum kita, makan kita, bagaimana semua yang kita lakukan dari makan dan minum ini akan melahirkan pahala, akan melahirkan keridhaan Allah. Sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, baik, kita akan masuk kepada hadis yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita ketahui bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim ini adalah dua tokoh sentral muhaddisin, seorang muhaddis atau mukharij, orang yang meriwayatkan, yang mengeluarkan hadis. Kalau kita berbicara tentang gramatika kesohihan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini adalah sebuah hadis yang fundamental dari segi kesohihannya gitu. Baik, hadis yang pertama adalah hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diterima dari sahabat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi kepada beliau. Qala, beliau telah berkata, Kuntu fi hujri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berada di bawah penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yaddi tatisu fi suhfatin faqala. Aku pernah berada di bawah penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika waktu makan. Tanganku terhulur hendak menjangkau talam. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, Ya gulam, wahai anak muda,
samillahu wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Jadi satu ketika Umar bin Abi Salamah ini berada di meja makan bersama Rasulullah. Kemudian Umar bin Abi Salamah ini hendak menjangkau atau mengambil makanan yang ada di ujung Rasulullah, artinya jauh dari beliau. Kemudian apa kata Rasulullah? Faqala li, Rasulullah berkata atau bersabda kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, samillahu, bacalah kalimat bismillah, wa kul biyaminika, dan hendaklah kamu makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan hendaklah kamu mengambil makanan itu yang terdekat dengan kamu. Dua ungkapan ini, yang pertama adalah tiga ungkapan ini, yang pertama adalah wakul bi samillahu, membaca bismillah. Jadi makan itu bagaimana akan melahirkan pahala kalau mengikuti tata cara pelaksanaan yang telah dicontohkan Rasulullah. Contoh kecil. Tidur itu akan menjadi ibadah kalau tidurnya membaca doa, misalkan. Bangun tidur akan menjadi ibadah dan melahirkan pahala kalau bangun tidur kita membaca doa. Tidak ada agama yang sedetail apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Untuk urusan tidur saja, Rasulullah memberikan contoh. Begitupun makan. Bagaimana makan kita bukan hanya sekedar makan, tapi makan kita akan melahirkan ibadah, ujung-ujungnya akan melahirkan keridhaan Allah. Maka sudah barang tentu Rasulullah ingin memberikan sebuah contoh, ingin memberikan sebuah suri tauladan, bahwa urusan makan pun ada tata cara pelaksanaannya. Karena kita sebagai umat Islam, makan bukan hanya sekedar makan, minum bukan hanya sekedar minum. Tapi makan kita, minum kita, ujung-ujungnya akan melahirkan pahala. Dan bagaimana makan kita, minum kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat, ujung-ujungnya akan mendapatkan pahala, ujung-ujungnya akan mendapatkan keridhaan Allah, maka sudah barang tentu mesti diperhatikan rambu-rambunya yang berkaitan dengan hal tersebut. Sebagaimana hadis yang pertama, Rasulullah mengatakan, satu ketika Umar bin Abi Salamah ini berada dalam satu meja, kemudian dalam meja itu dihidangkan sebuah makanan. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat Umar bin Abi Salamah ini dengan ungkapan, ya gulam, samillahu, wahai anak muda, hendaklah kalian makan itu mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, wakul biyaminika, dan hendaklah kalian atau kamu ketika akan makan menggunakan tangan kanan. Nah, semua ulama sepakat bahwa makan dan minum menggunakan tangan kanan itu hukumnya wajib. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang kidal, yang biasa melakukan segala aktivitas itu yang dominan tangan kirinya? Pada satu ketika, pernah Rasulullah
kedatangan sahabat. Kemudian sahabat ini mengadu dan bertanya kepada Rasulullah bahwa orang ini yang dominannya itu kidal. Maka kata Rasulullah, kerjakan dan lakukan dengan tangan kananmu. Ya Rasulullah, ini kidal. Yang dominannya adalah tangan kiri. Maka Rasul mengatakan, lakukan dengan tangan kananmu. Artinya apa? Yang paling dominan kidal, tapi urusan makan itu tetap mesti dengan tangan kanan. Kenapa? Karena itu semua bisa dilatih. Kemudian sahabat ini ngotot bahwa tangan kanannya tidak bisa digunakan dan Rasul pun berdoa, semoga kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika itu tangan kanannya tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan aktivitas apapun, begitupun dengan tangan kirinya. Artinya orang kidal pun makan dan minum tetap wajib menggunakan tangan kiri dan itu bisa dilatih. Nah, poin yang ketiga dalam hadis ini adalah wakul mimayalik. Dan hendaklah kalian makan, mengambil hidangan makanan itu yang paling dekat dengan kalian. Pertanyaannya, apakah boleh kita mengambil makanan yang ada di ujung sebelah sana, misalkan yang jauh dari kita? Boleh, tapi ada adabnya. Misalkan, minta izin dulu atau minta dituangkan. Nah, tapi adab makan bersama ini Rasulullah sampaikan supaya kita mengambil makanan yang lebih dekat. Pertanyaannya adalah bagaimana yang dekat dengan kita itu, misalkan sahabat-sahabat MKI lagi makan bersama nih, silaturahmi akbar misalkan. Kemudian yang dekat dengan kita sambal gitu kan, lalap, sementara ikan goreng, ayam goreng, rendang dan sebagainya ada di dekatnya Pak Holis misalkan. Karena mengamalkan hadis ini dan pembacaan kita terlalu letterlek, ya udah deh. Karena dalam hadis juga ambil yang dekat. Misalkan ngambil sambal, ngambil lalap, terus saja itu. Tentunya bukan seperti itu juga. Tapi ada komunikasi di sana. Misalkan minta bantuan, tolong dong, minta dituangin dan sebagainya. Nah, jadi pemahamannya tidak rigid, tidak kaku gitu ya. Itu hadis yang pertama. Jadi ada 3 pesan dalam hadis yang pertama adalah ucapkanlah bismillah sebelum makan, sebelum minum. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kiri, minumlah dengan makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan. Wakul mimayalik, makanlah ambil makanan yang lebih dekat dengan kita apabila kita makan bersama. Nah, kenapa para ulama sepakat bahwa makan dan minum menggunakan tangan kanan itu adalah wajib? Karena makan dan minum menggunakan tangan kiri itu hukumnya haram. Kenapa? Itu disamakan dengan syaitan. Dalam hadis, fa'inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan itu yakulu bisimalihi, makan dengan tangan kirinya, wa yasrobu bisimalihi, dan minum juga dengan tangan kiri. Oke. Dalam hadis ini, poin pentingnya ada 3 yang perlu kita teladani. Dalam hadis yang nomor 2, Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita makan dan minum itu dilarang untuk bersandar. Hadisnya adalah an Aba Juhaifata yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaqi'at. Hadis ini bersumber dari sahabat Abi Juhaifah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
An Aba Juhaifata, dari Abi Juhaifah, yaqulu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la aqulu muttaqian, sesungguhnya aku tidak makan sambil bersandar. Artinya kalau duduk, ya duduk, jangan sambil bersandar, apalagi berdiri. Nah, jadi ini adalah sebuah larangan yang diterapkan oleh Rasulullah hanya dalam urusan makan dan minum. Kalau kita memandang sebenarnya ini urusannya kecil, hanya makan dan minum, tapi kok Rasulullah melarang makan dan minum sambil bersandar. Nah, tentunya ketika Rasulullah melarang perbuatan ini, menyuruh perbuatan itu, tentunya ada hikmah yang dahsyat di dalam larangan tersebut maupun di dalam perintah tersebut. Oke, selanjutnya hadis nomor 3. Ini diriwayatkan oleh sahabat Imam Bukhari dan Muslim, bersumber dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Hadis Subani Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diterima dari sahabat Umar. Semoga Allah meridhoi kepadanya, Umar bin Khattab dan anaknya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-kafiru ya'kulu fi sab'atin am'ain wal mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin. Orang kafir itu makan pada 7 wadah. Sedangkan orang mukmin, orang Islam, Muslim makan pada 1 wadah. Kenapa Rasulullah sampai mengatakan demikian? Nah, hadis ini tentunya menjadi pijakan. Yang dimaksud dengan kalimat al-kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain, orang kafir makan pada 7 wadah, wal mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin, sedangkan orang mukmin makan pada 1 wadah. Itu artinya ada tata krama, ada tata cara yang perlu diperhatikan ketika urusan makan. Nah, terkadang kita jarang, kalau lagi lahap, lagi enak, tidak memperhatikan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga udara. Kalau kita itu, kalau Rasulullah itu, makan itu berhenti sebelum kenyang. Bagaimana dengan kita, sahabat-sahabat sekalian, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu kayaknya kalau lagi makan, lagi lahap-lahapnya, lagi menikmati, mungkin kita berhentinya setelah kenyang. Ya, ada istilah, kalau istilah di Bandung itu kamerkaan gitu ya. Mungkin Bunda Nadia tahu ya, kamerkaan itu adalah kekenyangan. Mau balik ke kiri nggak enak, ke kanan nggak enak. Itu karena tangki kita itu udah full tank, Begah ya Ustaz. dilanjutkan lagi begitu. Nah, ternyata Rasulullah itu berhentinya sebelum kenyang dan tidak makan kecuali kalau dia lapar. Berbeda dengan kita ya Bu ya. Pagi-pagi gorengan, sarapan lontong, bubur. Kemudian siangnya udah pada makan belum? Belum, tadi mah sarapan doang gitu. Nah, ternyata Rasulullah itu tidak makan kecuali dia lapar gitu. Kita mah nggak lapar pun ngegiling terus. Tapi hal yang jelas pada intinya bagaimana makan dan minum kita ini akan melahirkan pahala, bagaimana makan dan minum kita itu akan melahirkan keridhaan Allah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis Subani Abbasin radhiyallahu anhuma qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqah." Hadis ini diterima dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah salah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah dengan doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, mudah-mudahan Ibnu Abbas ini menjadi orang yang faqih di dalam agama dan mahir di dalam ilmu takwil. Makanya salah satu sahabat yang punya buku tafsir itu adalah Ibnu Abbas. Ada bukunya namanya Tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini konon katanya sama dengan Anas bin Malik yang dari kecil mengikuti Rasulullah, bahkan boleh dibilang khadimnya Rasulullah. Ketika Rasulullah mau berwudu, maka beliau-beliau ini yang menyediakan airnya. Maka pantas saja beliau didoakan oleh Rasulullah. Kalau Anas bin Malik, doanya yang sangat terkenal dari Rasulullah itu, Allahumma ksir malahu wa waladahu. Ya Allah, semoga engkau meluaskan atau memperbanyak rezeki buat Anas bin Malik dari segi harta. Kemudian waksir wa waladah, dan banyakkanlah anak keturunannya. Maka dua sahabat ini adalah yang paling fenomenal yang ada dalam sejarah Islam, bahwa dua sahabat ini menjadi orang yang faqih di bidang agama, kemudian faqih juga di bidang tafsir. Anas bin Malik, dia seorang sahabat yang hartanya banyak, tapi mengandung keberkahan, dan keturunannya pun banyak. Kemudian hadis selanjutnya, an Asma binti Abi Bakrin annaha kanat ida utiyat bisaridin amarot bihi fagutia hatta yadhaba fauratu tukhanihi wa taqulu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul huwa a'dhamu lil barakah. An Asma'i binti Abi Bakrin. Hadis ini diterima dari sahabat Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini adalah anak Abu Bakar, adiknya Aisyah. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan hukum berhijab, maka kejadiannya ini adalah terhadap Asma. Nah, satu ketika Asma binti Abu Bakar ini lewat di hadapan Rasulullah, tidak menutup aurat. Maka Rasul pun mengatakan begini, ya Asma, idza balagatil mahid, wahai Asma, apabila seorang wanita itu sudah balig, lam yasluh an yura minha wa asyara hadza wa hadza wa asyara ila wajhihi wa kaffai. Asma, kalau kamu sudah beranjak dewasa, udah balik, maka kamu jangan menjulurkan pakaian kamu kecuali ini dan ini. Wa asyara ila wajhihi. Rasulullah berisyarat kepada wajahnya, wa kaffaihi, dan kedua telapak tangannya. Nah, sahabat wanita Asma binti Abu Bakar inilah cikal bakal awal mula yang ditegur oleh Rasulullah ketika turun ayat menutup aurat, karena Asma ini lewat di hadapan Rasulullah dan Aisyah tidak menutup aurat. Nah, kemudian hadis ini diterima dan bersumber dari sahabat Asma binti Abu Bakar. Apa katanya? Annaha kanat ida utiyat bisaridin
amarot bihi pagutia hatta yadhaba fauratu dukhanihi. Sesungguhnya apabila dibeli roti, ia suka menutupnya hingga hilang kepulan asapnya. Artinya, ketika Asma menghidangkan roti yang masih panas, otomatis kan ada kepulan asapnya tuh. Kemudian, apa kata Rasulullah? Watakulu. Ia berkata, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, huwa aqdhamu lil barokah. Ini lebih besar barokahnya. Sampelnya roti, bagaimana dengan nasi? Sama. Kalau misalkan kita ngambil nasi, jangan ditiup. Biarkan kepulan asapnya hilang, baru kita makan. Mungkin nanti ada faedah makan dengan nasi yang dingin misalkan, jangan terlalu panas. Itu mungkin bisa dikaji di ranahnya ilmu kedokteran nih. Dokter Vicky dan lain-lain ya. Nanti salah satunya akan nanti berefek kepada gula dan sebagainya. Nah ternyata hal-hal kecil seperti ini itu diperhatikan oleh Rasulullah. Karena apa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Holis sebagai host kita, bahwa Rasulullah pernah ditanya, bagaimana akhlak beliau? Maka jawabannya adalah, kana hulukutul Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Nah, bukankah Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, liutamima masalihal akhlak, untuk mensolehkan akhlak umat manusia pada waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu itu secara teknologi sudah maju, pembangunan di sana sini sudah modern, tapi tidak punya kredibilitas akhlak yang baik dalam ketuhanan. Karena dia senantiasa menyembah pelantara-pelantara, tujuannya sama, tapi ini sebagai wasilah. Nah itu yang salah. Makanya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia dari segi peribadatan, dari seluruh aspek yang berkaitan dengan akhlak. Sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, kemudian dalam hadis selanjutnya, Rasulullah pernah mengatakan, An Ibni Abbasin radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang di antara kalian makan, fala yamsah yadahu, maka janganlah mengusap tangannya, hatta yal akoha, sehingga ia menjilatinya, au yul ikoha, atau minta dijilati kepada orang lain. Nah ini sudah mati kayaknya ya. Kalau kita makan pakai tangan nih, kadang kita kan kalau ada bekas makanan di tangan itu kan langsung diusap atau dibersihin sama tisu. Nah ternyata Rasulullah itu menjilatinya sampai bersih. Kemudian menyuruh orang gitu untuk menjilati. Tapi rasa-rasanya kalau melihat hadis ini gitu ya, masa iya sih? Nah, bandingan Rasulullah dengan para sahabat itu tentunya berbeda dengan sekarang. Jadi ada sisi di mana ketika amal ini diperbuat, amal ini dilakukan, misalkan apakah khusus untuk Rasulullah saja bersama para sahabatnya, atau bal tusarikuhu umatahu, atau memang kita mesti mengikuti. Nah yang jelas poin pentingnya adalah
bagaimana Rasulullah memperhatikan hal-hal kecil sedetail mungkin terkait dengan makan dan minum ini. Oke, maraton, kita masuk ke hadis selanjutnya. An Jabirin anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diterima dari sahabat Jabir bin Abdullah. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia telah bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman." Apabila salah seorang di antara kalian makan pasakotot, nah, lalu makanan itu jatuh. Sebagaimana ada yang di iklan-iklan ya Bu, Pak. Iklan apa ya, kalau tidak salah itu Superpel ya. Belum 5 menit katanya gitu. Ya, apa, buah anggur jatuh, belum 5 menit lalu dimakan lagi. Ternyata hadisnya ini ada Bu. Idza akala ahadukum ta'aman. Apabila salah seorang di antara kalian makan pasakotot, kemudian makanan itu jatuh. Lukmatun fayumit marobahu minha summa liyat amha wala yada'ha lisyaitoni. Apabila salah seorang di antara kalian makan lalu jatuh, maka buanglah yang kotor darinya, lalu makanlah dan jangan disisakan untuk syaiton. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita makanan yang kita makan jatuhnya di tempat yang becek, misalkan itu udah buang aja Bu. Jadi makanan kita jatuh, maka kata Rasulullah buang yang kotornya dan makan. Kemudian jangan biarkan makanan itu diambil atau dimakan sama syaiton. Nah, ini Rasulullah ingin mencontohkan bahwa kalau makanan itu jatuh di tempat yang bersih, pasti ada makanan yang terkena ke lantai. Nah, makanan atau bagian makanan yang nempel ke lantainya itu yang kita buang. Nah, kalau dalam istilah iklan itu ya tadi yang Superpel ya, belum 5 menit katanya. Oke. Hadis selanjutnya, an Anasin anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yal'aku asabi'ahu salasa idza akala wa qala idza waqa'at luqmatu idza waqala luqmatu adikum falyumit anhal adza wal yakulha wala yada'ha lisyaiton wal yaslut ahadukum sohfata fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. An Anasin, hadis ini diterima dari sahabat Anas bin Malik. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yal'aku asabi'ahu salasa. Beliau suka menjilat 3 jarinya apabila selesai makan. 3 jari yang dipakai makan oleh Rasulullah. Kemudian ia bersabda, "Idza akala wa qala idza waqa'at luqmatu ahadikum falyumit anhal adza." Apabila makanan salah seorang di antara kalian jatuh, maka buanglah yang kotor dan makanlah. Jangan disisakan untuk syaitan. Wal yaslut, dan hendaklah menghabiskan makanan pada wadah itu, sebab kalian tidak tahu pada makanan yang mana terdapat barokah. Makanya kita mesti tahu diri dalam urusan makan. Sekiranya enggak akan habis, maka makanlah sesuai dengan porsi kita. Mungkin kalau saya secara pribadi, Ohlis ya, Mas Selo, ada istilah Portugal, porsi tukang gali gitu ya. Nah, banyak ternyata kalau kita perhatikan, apalagi kita menghadiri undangan-undangan atau yang umroh gitu ya, makannya sampai, wah, subhanallah gitu. Penuh gitu, piring yang kita bawa dengan nasinya segimana, lauk pauknya segimana, tiba-tiba nggak habis. Ternyata Rasulullah pernah mengatakan, hendaklah kalian makan, dan apabila ada makanan jatuh, buang yang kotor, maka makanlah. Dan habiskanlah
makan makanan yang kalian bawa karena kalian tidak tahu makanan yang mana yang akan mendatangkan barokah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat MKI, hadis terakhir adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu kana idastaha syai'an akalahu wa in karihtahu tarakahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghina satu makanan pun. Jika suka beliau makan dan jika tidak suka beliau meninggalkannya. Artinya janganlah kita mencela terhadap makanan. Jika suka makan, jika tidak suka maka jangan memakan. Jangan sampai mencela makanan yang kita makan. Sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, mudah-mudahan lewat gerbang adab makan dan minum ini, kita senantiasa bisa mengambil suri tauladan dari Rasulullah, karena apa yang kita makan, apa yang kita minum akan melahirkan pahala, ujung-ujungnya akan menjadi melahirkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan paparan ini bisa menggugah diri kita semua bahwa pada hakikatnya Islam memandang urusan makan dan minum itu bukan urusan asupan makanan saja, tapi lebih daripada itu. Bagaimana makan dan minum kita sehari-hari akan melahirkan ibadah dan akan mendatangkan keriduan Allah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya pribadi, dan misalkan ada kalimat yang tidak berkenan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal afu minkum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang Allah, jazakallah khairan Ustaz Syarif yang tadi sudah menyampaikan beberapa hadis Nabi dari Rasulullah SAW ya, yang sudah diriwayatkan oleh para sahabat Nabi dan sampai ke kita, alhamdulillah. Dan tadi bahkan teks Arabnya dibacakan oleh beliau, jadi kita seolah-olah sedang berhadapan ataulah dengan Rasulullah SAW ya, karena tadi sebuah adab yang penting yang harus kita pahami. Dan ternyata makan bukan hanya urusan tadi nutrisi ya, bukan hanya urusan untuk mengenyangkan perut. Ada banyak adab yang ketika kita ikuti, dari mulai kita membaca basmalah sampai beberapa adab tadi ya, yang bahkan pakai tangan pun dijelaskan dalam sabda Nabi. Ketika ada makanan jatuh dijelaskan oleh Nabi. Kemudian bagaimana cara makan, dan harus disisakan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara, dan juga sepertiga untuk minum. Itu adalah sebuah bagian yang sangat detail disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih tadi, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan barangkali ada hal yang mungkin ingin ditanyakan atau mungkin ada beberapa hal yang berkaitan ya tentang adab makan dan minum ini, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi di pagi ini. Silakan Bunda Nadia. Teh Nadia, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan kita kalau makan di luar sering dapat porsian gitu, jadi kita nggak bisa request, nggak boleh banyak-banyak gitu ya. Tapi makan kita tuh sebenarnya sedikit. Nah, gimana caranya supaya tidak mubazir sementara kita udah kenyang gitu kan, berhenti sebelum kenyang gitu, Ustadz. Makasih. Itu aja, Ustadz. Oke, makan di luar ceritanya kita pengen makan sedikit karena kita tahu dalilnya sepertiga kanan, sepertiga air dan udara. Kemudian bagaimana supaya makanan kita tidak mubazir. Inal mubazirina kana ikhwanus sayatin, supaya kita tidak termasuk orang-orang atau saudara setan yang sering kali membubadirkan harta ya gitu. Atau berlebih. Nah, bagaimana? Nah, kalau kita makan, mau di restoran atau dimanapun, kemudian makanan yang dihidangkan itu terlalu banyak, sementara kita udah membayar. Kalau saya secara pribadi, maaf aja Mbak Nadia, suka dibungkus gitu. Kalau nggak habis, daripada pasti itu juga kan bakal dibuang, itu nggak akan dimakan. Kalau nyisa, karena mungkin kita udah kenyang, dan yang paling penting adalah kita tahu dalilnya, maka makanan itu akan saya bungkus. Itu mungkin bisa ditiru lah.
Karena ya kita ingin mengamalkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu sebagai suri tauladan yang baik. Gitu. Itu mungkin Bunda Nadia. Iya. Kalau Rasulullah itu kan tadi disebutkan makan dengan tangan ya, Ustaz ya. Iya. Tidak pernah ada di sana di Arab itu nggak ada tradisi sendok ya berarti ya pas zaman Rasulullah mungkin kecuali mungkin kuah-kuahan ya. Atau kuah-kuah itu mungkin diseruput atau gimana Pak? Ustaz, mungkin ada Nah, penjelasan dari para ulama. oke. Orang sering kali ketika Rasulullah makan makanan dengan tangan, bahwa Rasulullah itu tidak mengenal apa ya istilahnya persendokan atau pergarpuhan gitu. Ternyata kalau kita telusuri garpu sendok itu udah ada. Cuma Rasulullah lebih senang memakan makanan dengan tangannya. Nah, tidak akan ada hadis yang membahas tentang hidangan makanan yang dihidangkan dalam sebuah piring, dalam sebuah bijana. Kalau dalam hadis itu tidak dibahas alat untuk mengambil makanannya, alat untuk menuangkan makanannya. Istilahnya itu surbah. Surbah itu sayur lah gitu ya. Yang ada airnya, makanan yang ada airnya berarti sayur. Ada surbatul lahm, ada surbatul dajaj, air daging, air ayam. Berarti itu dimasaknya ayam, daging, di sayur gitu, ada kuahnya. Nah, cuman Rasulullah lebih mencintai, lebih suka makan dengan tangannya. Nah, kenapa? Karena dalam tangan itu ada enzim penawar racun dari virus-virus yang ada. Maka Rasulullah ketika makan kan cuci tangan, beres makan dijilati dulu, baru dibersihkan gitu. Berbeda halnya kalau kita makan dengan sendok, yang belum tentu dan kita tidak tahu ya apakah dalam sendok itu steril atau tidak gitu. Cuman pertanyaannya apakah tidak boleh? Apakah boleh kita makan dengan sendok? Ya boleh gitu. Nggak ada yang ngelarang gitu, Pak Olis. Cuman Rasulullah waktu itu memakai tangannya karena memakan kurma, memakan roti gitu, gandum itu. Nah, bagaimana kalau kita misalkan makan dengan sayur tapi dengan tangan? Kalau bisa ya silahkan gitu. Jadi tidak menjadi sebuah ketetapan hukum gitu makan dengan tangan, sampai-sampai ketika kita makan dengan sayur karena Rasulullah dengan tangan ya dengan tangan. Ya dikondisikan aja gitu Pak Halis. Baik. Silakan Bu Uni Yuni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada 3 pertanyaan sih. Sebentar. Jadi tadi kan Ustadz bilang kalau minum itu harus sama tangan kanan dan makan pun juga sama tangan kanan gitu. Nah, karena terbiasa saya makan itu pakai tangan kanan gitu kan. Jadi kan kotor tuh tangannya gitu. Nah, terus gimana itu kapan gitu waktu minum yang benar itu kapan? Apakah harus makan dulu nasinya dihabisin baru minum? Nah, terus yang kedua, apakah boleh kita mengecap makanan? Jadi kayak kurang jelas Bu. Apakah koneksinya? Nanti ya bisa udah dibantu Pak aja. Olis. Ini kedengeran Ustaz? Ya. Iya, jadi tadi yang pertama udah kedengeran belum? Belum ya? Diulang aja. Oh, Putus-putus yang pertama itu kan tadi kita harus makan pakai tangan kanan dan minum pakai tangan kanan. Ya. Sedangkan saya kalau makan tuh kan pakai tangan gitu kan. Terus kan kotor tuh tangan. Nah, kalau mau minum tuh kan susah gitu megang gelasnya, jadi kotor. Nah, ada gitu waktunya kapan sih kita harus minum? Apakah harus habisin dulu nasinya apa gimana? Nah, bentar Ustaz. Yang kedua, apakah boleh kita mengecap makanan? Jadi kayak ngunyah itu berisik. Terus kayak gimana sih maksudnya? Kalau ngunyah tuh pokoknya nggak tutup mulut. Nah, itu tuh dulu saya itu kalau di rumah sama ayah tuh nggak boleh kayak gitu. Apakah ada hadisnya kayak gitu? Yang ketiga itu
apakah kita boleh tidak menyukai makanan yang maksudnya ya nggak bisa kita telan. Kadang misalnya ada pertemuan keluarga gitu kan Ustadz, ada buah apa. Nah, saya emang ada nggak suka beberapa buah, bukan karena nggak pernah mencoba, tapi emang nggak suka pas nggak bisa ditelan kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya ditawarin, oh nggak Bu kayak gitu. Jadi saya boleh nggak ya Ustadz saya menjelaskan, oh saya nggak bisa nelen, apakah itu termasuk menghina kayak gitu. Soalnya kadang orang tuh mikir, ah kamu mah banyak nggak sukanya, cuman padahal saya udah nyoba kayak gitu. Tapi nggak bisa ditelan kayak gitu Ustaz. Ya gitu sih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana waktu terbaik ketika kita makan minum sementara makan dengan tangan kanan atau dengan tangan makannya tidak dengan sendok. Sahabat Umar bin Khattab kalau sebelum dia makan dia minum dulu. Nah, emang baiknya minum itu jangan di tengah, kecuali tersedak gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa disinkronkan dengan Dokter Vicky gitu ya. Tinjauan dari segi kesehatan. Cuma kalau sahabat Umar, sahabat Abu Huzaifah al-Yamani juga kalau sebelum makan dia minum dulu gitu. Supaya memperlancar asupan makanan yang dimakan. Nah, kalau ibu kasusnya seperti itu, minum yang terbaik itu waktunya apakah sebelum makan atau sesudah makan, sementara kita makan pakai tangan. Nah, usahakan tetap tidak ada tawar-menawar, tidak boleh sekalipun ibu makan dengan tangan kanan, kemudian mau minum dengan tangan kiri. Nah, ini mutlak ya, hukumnya wajib makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, kemudian yang kedua adalah apa tadi Teh Bu? Pauline bisa dibantu yang nomor 2 pertanyaannya? Apakah boleh mengecap makanan Ustaz? Jadi kalau ngunyah tuh berisik mengganggu orang lain kayak gitu. Apakah boleh ketika kita makan ngunyah makanan itu sampai berisik? Ya, jadi ngunyahnya sambil buka mulut gitu. Apalagi Mengganggu. sambil ngobrol gitu Bu ya. Ya. Gitu Apakah Ustaz, boleh? nggak enak denger deh pokoknya. Ya, itu balik lagi kepada adab makan yang kita lakukan dalam keluarga. Yang jelas, tambur rambu yang ditetapkan oleh Rasulullah, misalkan makan, minum, tangan kiri. Nah, kalau istilah kedokteran kan dikunyahnya itu mesti berapa kali kan supaya nggak menyiksa usus kita gitu. Kemudian berisik atau tidak, itu balik lagi kepada adab makan dan minum pada suatu tempat, pada satu keluarga. Gitu. Sekiranya itu tidak menjadi masalah, it's okay gitu kan. Tapi seandainya ini menjadi masalah, bahkan ada orang yang melarang atau ngomongin kita karena terkait dengan kita mengunyah makanan sampai dalam istilah Sunda itu ceplak gitu ya, berbunyi sehingga berisik gitu ya. Itu mungkin kita perlu perhatikan karena itu kembali lagi kepada al-adatu muhakamah. Adat Ya, jadi satu beradab gitu. ya, adat satu daerah itu biasanya menjadi hukum untuk daerah tertentu, untuk keluarga tertentu. Itu tinggal kembali lagi kepada adat kebiasaan suatu keluarga, suatu daerah. Nah, Iya benar. kemudian yang terakhir adalah apakah karena kita tidak suka makan buah A, dikarenakan ada sesuatu dan lain hal, itu termasuk orang yang mencibir makanan itu? Oh tidak, Bu. Ya, karena Kita menjelaskan Ustadz karena kita, oh ini nggak suka, soalnya nggak sukanya tuh buah-buah yang kayak sering dihidangkan seperti semangka, seperti jeruk, itu saya nggak bisa nelen, bengkuang kayak gitu kayak nggak bisa nelen Ustadz. Jadi harus dijelaskan ke orang itu apakah aku nggak suka rasanya kayak gitu. Jadi kadang menjelaskan tuh orang merasa kamu mah milih-milih begitu, jadi kayak nggak enak gitu loh Ustadz. Apakah itu sopan nggak ya? Sedangkan saya suka kayak udah coba dulu, saya kan udah nyoba. Makanya karena udah nyoba itu makanya nggak bisa gitu Ustaz. insya Allah sopan, Bu. Kenapa? Karena tidak semua orang ketika dihidangkan makanan, dia suka.
Nah, bagaimana Rasulullah ketika dihidangkan biawak di kampungnya Khalid bin Walid, Rasulullah tidak memakannya, kemudian tidak berkomentar, artinya Rasulullah menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabat Khalid ini. Nah, kembali kepada permasalahan ibu, karena ibu misalkan tidak suka buah ini, kemudian dihidangkan, dan kita mencoba untuk menjelaskan, ibu tidak sedang mencibir makanan. Karena makanan itu bagi ibu, kalau dimakan akan bermasalah. Sama seperti begini, kalau kita makan daging, bagi orang sehat, itu tidak ada masalah. Tapi daging kambing bagi orang yang bermasalah dengan kolesterolnya, justru itu akan menjadi masalah gitu. Nah, artinya disesuaikan dengan apa yang kita makan. Disesuaikan dengan apa yang kita minum. Artinya, kalau apalagi misalkan dalam usia-usia di atas 50 dan sebagainya, udah banyak warning dari dokter gitu kan, jangan makan ini, jangan makan itu. Bukannya tidak boleh, itu untuk kesehatan, untuk program menjaga kesehatan kita. Pada satu ketika makanan ini halal, makanan ini boleh, bagus, tapi untuk orang lain makanan ini tidak cocok karena akan melahirkan A, B, C, D dan seterusnya. Maka posisi ibu ketika dihidangkan contoh konkret gitu ya, buah semangka misalkan. Bagi ibu buah semangka itu bermasalah gitu. Maka ketika ibu memakannya, ibu sudah menjerumuskan diri ibu kepada kebinasaan dan itu tidak boleh. Dan kita mencoba untuk menjelaskan kepada teman kita yang menghidangkan buah-buahan tersebut. Insya Allah paham. Itu ya Bu. Jadi insya Allah tidak termasuk orang yang mencibir makanan. Iya. Sebentar, Tinggal dikirim aja Bu Uni Yuni ya kalau ada semangka ini ke Ustaz. Nah, itu yang baik. bentar, dikit lagi Ustaz. Kadang kan orang ada bilangnya, ya kan semangka itu baik buat tubuh. Kan misalnya kayak jeruk, misalnya kayak apalah pokoknya yang nggak aku suka. Aku suka apa maksudnya kamu nggak boleh fokus ke rasanya. Kamu tuh fokusnya tuh ke manfaatnya buat tubuh. Cuman saya nggak bisa memaksakan Ustadz daripada mubazir. Kadang ada orang yang berpikir sedangkal itu kayak gitu. Apakah dalam Islam tuh ada tuh emang orang yang nggak bisa nelen itu kayak gitu Ustadz? Ada nggak ya? Apa saya yang berlebihan ya? Karena saya dari kecil tuh udah mencoba loh kayak gitu. Ada trauma jangan-jangan dengan semangka ya? Enggak ada trauma Ustadz. Jadi kayak pas nelen itu benar-benar nggak suka rasanya. Kayak ini nih, semangka, jeruk, terus habis itu bengkoang sama sawo. Itu tuh benar-benar nggak bisa ditelan. Mesti Terus dikirim polis, Bu. enggak abang saya juga cuman suka jeruk doang kayak gitu. Jadi Ya. emang keluarga saya itu beda-beda kesukaannya. Terus nggak suka gitu deh Ustadz. Aneh. Insya Allah ya Bu, insya Allah. Karena mau dipaksain juga akan menyebabkan ini dan itu Bu, daripada jadi penyakit, ya mendingan safety deh, selamat dari makanan itu, tapi kita tidak sedang mencibir itu ya. Gitu. Iya. Aman Bu, insya Allah. Ustadz. Syukran Ustadz pencerahannya. Nah, syukri Baik, bersyukurlah berarti yang orang yang bisa makan semuanya ya, artinya makan yang kita ini tidak ada pantangannya, Insya Allah. Bunda Meli silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz. Tadi diingatkan lagi tentang salah satunya apa? Mencari ilmu bukan untuk kepintaran gitu. Karena kadang-kadang kita sudah tahu, tapi ternyata di tengah-tengah lupa gitu. Oh iya, saya harus meluruskan lagi niatnya. Biasanya kan pengen tahu lebih banyak, pengen lebih bisa misalnya untuk menyampaikan lagi ke orang lain dan seperti itu. Itu terima kasih pengingatnya. Kemudian melanjutkan pertanyaan Uni tadi, saya jadi teringat ada salah satu teman dan ada beberapa saudara juga yang dia itu minumnya selalu menunggu jarak tertentu setelah makan. Ada yang bilang katanya ini contoh Rasulullah, terus ada juga yang menguatkan dengan ini ada ilmiahnya, ini orang barat sudah mencari pembuktian dan segala macamnya. Nah ini bagaimana Ustadz, apakah betul ada waktu yang ditetapkan bahwa setelah makan jangan dulu minum, tunggu beberapa saat atau seperti apa Ustadz? Jazakumullah khair. Satu ketika Rasulullah SAW makan bersama para sahabatnya.
Kemudian ada yang minum dulu, ada yang makan dulu baru minum. Nah, emang dua-duanya dicontohkan gitu, dua-duanya tidak dibantah. Jadi ketika sahabat Hudzaifah al-Yamani minum dulu baru makan, itu tidak ditegur sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah makan dulu baru minum. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan di tengah-tengah kita tersedak, apakah kita akan membiarkan tidak minum? Gitu. Jadi dua-duanya kuat gitu. Artinya dua-duanya pernah dikerjakan di hadapan Rasulullah dan Rasulullah tidak melarang. Cuman idealnya bagusnya makan dulu baru minum, sebagaimana yang telah dicontohkan dan dikerjakan oleh Rasulullah. Itu saja sih titik tekannya. Cuman seandainya kita mau minum dulu baru, kemudian makan, itu juga tidak menjadi sebuah permasalahan. Cuman yang selaras dan yang terbaik itu adalah makan dulu baru minum. Nah, tiba-tiba ada permasalahan di tengah nih, karena kita saking lahapnya makan gitu kan, kadang kita juga kalau lapar, ya saya sendiri gitu ya, kalau lagi lapar makan tuh nikmat banget, tiba-tiba tersedak gitu. Maka ya itu mah ada kekhususan bagi dia, waktu itu mesti minum gitu, walaupun sedang makan gitu. Ya itu fleksibel saja sih Bu. Itu Dan mungkin Bu ya. tidak ada satu aturan khusus ada ya. Karena saya baca Ya, juga di beberapa kajian kesehatan ternyata tidak ada juga secara ilmiah yang mengatakan kalau setelah makan harus berjarak minumnya gitu ya. Artinya apa itu fleksibel saja, tergantung. saya baca tadi di Alo Dokter juga tidak ada satu eh, penelitian ilmiah ya gitu Bu Meli ya yang menyatakan setelah makan tidak boleh minum. Tapi kalau mengunyah lebih lama itu memang ada contoh dari Rasulullah tadi ya. Itu beda, Itu khusus itu. itu memang ada mengunyah lebih lama dan itu secara ilmiah memang sudah dibuktikan karena ada enzim-enzim yang nanti lebih bagus untuk dalam proses nanti ketika masuk ke pencernaan gitu ya. Kalau setelah sebelum makan minum dulu itu memang juga ada bukan ilmiah tapi bagi orang yang ingin apa namanya tidak makan banyak itu kadang-kadang memang minum dulu supaya tidak makannya lebih banyak gitu. Itu ada bahkan dicampur dengan cuka apel itu juga salah satunya itu banyak juga yang saya baca yang saya simak dari beberapa penjelasan ahli gitu ya ahli nutrisi salah satunya untuk menghindari glucose spike gitu ya apa ini ke lonjakan gula darah dari karbohidrat yang dimakan itu salah satunya dengan minum lebih dulu agak jarak sedikit kemudian dicampur dengan cuka apel. Itu yang saya tahu ya dan itu juga banyak dokter-dokter yang menyatakan seperti itu. Sepakat Pak Holi, sepakat. Baik, jazakumullah khair. Jadi tidak ada contoh dari Rasul yang harus berjeda setelah makan tuh Iya, tunggu dulu berapa lama baru boleh minum gitu, nggak ada ya Ustaz ya. tidak ada. Baik, Iya. jazakumullah khair Ustaz. Silakan Bunda Nadia resen lagi nih kayak mau nanya. Iya. Boleh nanya lagi Ustaz? Silakan. Pertanyaan terakhir Pak Holis ya. Ini anak udah manggil-manggil mau dianterin sekolah. Baik, baik. Silakan. Iya Ustadz, singkat aja ya. Kalau misalnya kita makan kan, saya sering denger nih, nggak boleh makan sambil ngobrol gitu. Sementara kan banyak orang mau meeting, kita meeting sambil makan siang ya gitu-gitu. Itu gimana sih menurut cara-cara Rasulullah? Oke. Ketika kita makan, apakah boleh kita sambil ngobrol, sambil meeting lah istilahnya gitu kan, sambil makan siang gitu. Iya. Itu silakan saja. Cuman makannya nanti adabnya diperhatikan gitu. Kan banyak ya, zaman modern saja sekarang itu kan meetingnya makan siang lah, makan malam lah gitu kan. Ternyata ketika dulu Rasulullah mengatur siasat strategi berperang itu sambil dihidangkan makanan gitu. Artinya ya silahkan saja, tapi yang titik tekannya adalah adabnya diperhatikan. Tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan, makan dan minum. Samillah, berdoa, mengucapkan kalimat bismillah. Setelah makan juga perhatikan, ada adabnya, berdoa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin, atau alhamdulillah saja. Supaya apa? Makan dan minum kita menjadi ibadah. Itu aja Bu, tidak ada permasalahan gitu. Karena Rasulullah ketika berbincang, kalau istilah kita sekarang adalah Rasulullah ketika
kajian dengan para sahabatnya, itu dihidangkan kurma, dihidangkan air, artinya apa? Itu sambil memakan buah kurma tersebut gitu. Iya. Bahkan Rasulullah meeting mengatur strategi perang pada waktu itu, yang terkenal sahabat Salman Al-Farisi itu apa? Perang apa ya? Perang Khandaq. Iya. Maka sahabat Salman Al-Farisi diberi tugas untuk mengatur siasat, dan ide brilian yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi itu hidangan makanan yang dihidangkan itu banyak, dan itu sambil makan gitu. Itu tidak ada masalah. Cuman titik poinnya adalah itu diperhatikan adabnya, yang tadi makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, kemudian pakai bismillah, setelah makannya baca doa juga. Itu Bunda, tidak ada permasalahan insya Allah. Yang penting bicaranya tidak sedang mengunyah ya Bunda Nadia ya. Karena kalau sedang mengunyah kemudian sambil ngomong itu biasanya Gitu kan, sehingga suaranya kan pasti bakal beda, bakal itu akan tersedak juga, itu bahaya. Tapi Ya, kalau yang saya baca juga Ustaz, di beberapa hadis, di salah satu dari hadis Imam Muslim ya, yang di kitab ditulis oleh dalam Imam Suyuti itu, ternyata memang Rasulullah itu biasa makan itu sambil mengobrol dengan para sahabatnya ya. iya, Kan Imam Nawawi ini dalam Syarah Muslim itu menyatakan terkait dengan hadis ini, bahkan dianjurkan ketika makan itu untuk ngobrol ya. Ngobrol itu dalam artian mungkin tidak sedang mengunyah, tapi sambil memuji makanannya. Kemudian juga, dan kadang-kadang Rasulullah juga menasihat para sahabat ketika sedang makan saja ya. iya. Jadi Ya, dakwah dulu itu sambil makan sambil bercanda. Kan dengar kan ceritanya sahabat Ali bin Abi Thalib ya makan betul. kurma dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, kurma yang dimakan oleh Rasulullah kemudian bijinya ditaruh di tempatnya sahabat Ali. Maka Rasul mengatakan, Ali ini kalau makan, kalau istilah kita apa ya, rakus gitu. Karena banyak ya. Enggak ini ya tuh, kata Rasulullah, nggak ada kok biji kurmanya. Itu di tempat Ali semua. Nah, Ali rakus gitu kalau bahasa saya. Ali kan mantiknya jalan gitu. Justru yang lebih rakus itu Anda ya Rasulullah, sampai bijinya pun dimakan gitu. Itu kan sambil ngobrol gitu. Masalah yang jadi masalah adalah ketika kita sedang ngunyah, kemudian ya itu akan melahirkan bahaya, itu tersedak dan sebagainya. Itu Bunda ya, mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah. Amin, amin. Dan saya izin pamit dulu Pak Holis dan sahabat-sahabat MK yang lain. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan dalam kajian yang sama dan frekuensi yang sama dan channel yang sama. Aku lu qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Syarif Hidayat yang sudah memberikan pencerahan tentang sebuah adab ya dari Rasulullah SAW tentang makan, dan banyak sekali tadi beberapa hadis yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita mendengarkan sabda Nabi adalah bagian dari ibadah ya, dan ini niatkan bahkan dimakan pun ketika diniatkan karena Allah, apalagi dimulai dengan Bismillah, maka Allah akan turunkan rahmat, dan ini adalah bagian dari mengikuti sunnah dari Nabi SAW. Sungguh cinta kita terhadap Rasulullah tidak tertepikan ya, maka mari sama-sama kita mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi SAW, dan disebutkan dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika engkau mencintai Allah maka ittiba terhadap Rasulullah SAW. Dan eh, betapa banyak sunnah-sunnah yang mungkin belum kita tahu, dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan di pagi ini untuk sama-sama mendapatkan satu pencerahan dari sabda Nabi yang mulia. Baik jamaah Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا